Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ajeng Oktatriana, salah satu mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Dalam rangka mengikuti program Permata Sakti, saya akan memperkenalkan salah satu destinasi wisata religi yang ada di kota Yogyakarta. Nah, berbicara mengenai Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kota wisata yang ada di Indonesia dan tentunya sangat menarik untuk kita perbincangkan. Kota wisata yang tidak cukup dikelilingi dengan berjalan kaki selama 7 hari 7 malam ini menyimpan begitu banyak destinasi wisata religi yang menarik dan juga pastinya tidak akan mudah bagi wisatawan yang telah mengunjunginya untuk melupakan destinasi wisata tersebut. Nah, salah satu dari destinasi wisata religi yang bersejarah di kota Yogyakarta adalah Masjid Gede Kauman. Jika Anda salah satu dari penikmat wisata religi, maka tak salah bila Anda mendirikan sholat berjamaah di masjid ini. Masjid Gede Kauman merupakan salah satu bangunan cagar budaya nasional yang dibangun pada tanggal 29 Mei 1773. Dan hal ini menjadikan masjid yang merupakan salah satu scene utama dari pembuatan film Sang Pencerah sebagai salah satu masjid tertua di Pulau Jawa. Tujuan utama dari dibangunnya masjid ini adalah sebagai pusat ibadah yang berada di pusat kekuasaan Kesultanan yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesultanan Yogyakarta, arsitektural Masjid Kauman sangat kental dengan simbol dan filosofis Jawa. Bagian atap dari masjid ini menggunakan model bertumpang tiga dengan mustaka sebagai ilustrasi dari daun kluwih dan gada. Nah, bagian dalam dari masjid ini juga sangat kental dengan nuansa etnik, menjadikan para pengunjung yang datang ke Masjid Kauman ini merasakan sedang berada di tengah-tengah zaman kerajaan dengan desainnya yang sangat khas. Namun demikian, perkembangan zaman telah membuat bangunan masjid ini berkembang dan juga mengalami beberapa perubahan. Karena gempa yang sangat besar yang terjadi pada tahun 1867 mengakibatkan serambi dari Masjid Gede Kauman ini runtuh. Dan kemudian serambi dari Masjid Kauman ini dibangun kembali dengan bangunan yang baru dengan menggunakan material khusus yang digunakan untuk membangun bangunan-bangunan keraton. Nah, dan juga lantai dasar dari Masjid Kauman ini yang mulanya terbuat dari batu kali, maka sekarang telah diganti dengan marmer yang didatangkan dari Italia. Hal lain yang menarik dari pesona Masjid Gede Kauman terletak pada pemasangan batu kali yang berwarna putih pada dinding Masjid Gede Kauman ini yang tidak menggunakan semen ataupun unsur perekat lainnya. Nah, selain itu penggunaan kayu jati yang berusia lebih dari 200 tahun sebagai penopang dari bangunan Masjid Gede Kauman ini merupakan salah satu daya tarik bagi para wisatawan yang tertarik dengan sejarah. Dengan arsitektural yang demikian, maka masjid ini merupakan contoh dari perpaduan antara agama dan tradisi lokal Nusantara. Nah, secara keseluruhan bagi penikmat wisata, Masjid Gede Kauman ini merupakan destinasi yang tepat untuk menikmati sejarah, budaya, dan juga kedalaman agama sekaligus. Masjid yang lekat dengan sejarah dan budaya Kesultanan Jogja ini juga merupakan saksi dari tumbuh dan berkembangnya gerakan Muhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi tertua dan terbesar yang ada di tanah air. Nah, berbicara tentang Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi terbesar yang ada di Indonesia
yang dimana kata Muhammadiyah ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Jadi Muhammadiyah ini dikenal sebagai orang-orang pengikut dari Nabi Muhammad. Nah, Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Kampung Kauman. Persyarikatan Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membantu usaha beliau dalam memurnikan ajaran Islam, yang mana beliau menganggap bahwa ajaran Islam pada masa itu sudah banyak dipengaruhi oleh hal-hal mistik. Organisasi Muhammadiyah ini memiliki beberapa amal usaha, diantaranya yaitu Rumah Sakit Muhammadiyah dan juga Yayasan-Yayasan Pendidikan Muhammadiyah. Nah, salah satu dari perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di kota Yogyakarta adalah Universitas Ahmad Dahlan. Universitas Ahmad Dahlan dulunya merupakan IKIP Muhammadiyah Yogyakarta yang didirikan pada tanggal 18 November 1960. Dan sekarang Muhammadiyah telah memiliki 6 kampus di beberapa tempat yang berbeda, yang berpusat pada kampus 4 yang pada tepatnya berada di Jalan Ring Road Selatan, Bantul, Yogyakarta. Dan Universitas Ahmad Dahlan ini memiliki beberapa program studi yang telah terakreditasi A. Salah satunya yaitu pendidikan bahasa Inggris, yang mana program studi ini telah mendapatkan status terdaftar pada tanggal 3 Maret 1984 yang dituangkan dalam SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Salam hangat, salam cinta dari Jogja Istimewa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.